penegak hukum, tangkap orang ini. Supaya apa? Supaya kami, pengikut Yesus Kristus, bisa memberitakan firman Tuhan sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Ica, jangankan kamu, seluruh pendebat Kristen di muka bumi tidak ada yang sanggup mengalahkan saya bahas Yesus menikah. Kalau memang pembahasan Yesus menikah melanggar konstitusi, ada delik pidana yang saya lakukan, silahkan laporkan. Nandar ini adalah salah satu contoh polemikus Islam yang pintar memanfaatkan statusnya sebagai mayoritas untuk membuat polemik dengan menyerang kekristenan. Salah satu topik yang paling sering dijadikan polemik itu adalah ketika dia membahas soal Yesus menikah. Dan sebenarnya topik ini sudah sering diluruskan oleh para apologet Kristen. Bahkan saya sendiri sudah pernah meluruskannya di konten saya yang ini, di mana dia memakai sumber tidak primer, yaitu aplikasi Family Tree. Dan juga di konten yang ini, di mana dia menafsirkan secara sembarangan dan tidak bertanggung jawab. Intinya semua narasi Nandar mengenai Yesus menikah itu adalah asumsi dan hanya memakai sumber-sumber yang tidak primer, serta tafsirannya yang kacau. Tapi yang namanya polemikus ya, sekalipun sudah kita luruskan, mereka selalu saja membuat narasi-narasi yang tidak bertanggung jawab, ya mungkin dengan motivasi supaya banyak viewernya ataupun juga banyak AdSense-nya. Nah yang terbaru dia berulang lagi nih di TikTok dengan membahas narasi yang sama tentang Yesus menikah dan berdebat dengan salah seorang TikToker ya. Dan mari kita langsung lihat seperti apa videonya. Penegak hukum, tangkap orang ini. Supaya apa? Supaya kami, pengikut Yesus Kristus, bisa memberitakan firman Tuhan sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian mengatakan bahwa seperti itu, ya, Nandar mengatakan bahwa Yesus menikah, saya katakan sebagai iman Kristen, pengikut Yesus Kristus itu salah. Dan ayat yang diberikan kepada saya itu salah besar, ya. Ayat Yohanes 20 ayat 15 itu menyatakan kepada ibu, seorang ibu, Maria Magdalena. Kalau memang itu tertuju kepada Maria Magdalena, dia adalah ibu. Makanya dikatakan ibu. Kalau Rabuni, ya Rabuni adalah istri, kenapa kata pertama itu tidak dikatakan Rabuni, tetapi ibu? Ya, kata Yesus kepadanya, ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Maria menyangka orang itu penjaga taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan mengambil dia, katakanlah kepadaku. Di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya? Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, yang artinya guru. Ya, kalau tadi Menandar mengatakan bahwa ya Maria Magdalena duduk di pangkuan Yesus. Saya meminta ayatnya, tetapi di ayat Yohanes ya. Yohanes di sini dikatakan Yohanes 13 ayat 23 itu tidak ada, Bapak, ya. Di Yohanes 13 ayat 23 tidak ada kata di pangkuan. Ya, kalau misalkan ini buku itu bersalah, tangkap orangnya, Bapak. Agar kami orang-orang yang beriman meminta kepada Yesus, ya, kami membaca buku ini, kami tidak menjadi orang-orang yang sesat, ya. Minta tolong, Bapak, ya. Jadi saya ini bercerita, makanya saya katakan bahwa di situ tidak ada Yohanes 13 ayat 23. Yohanes ya 13 ayat 23 dikatakan di sini, ya. Yohanes 13 ayat 23. Salah seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, duduk makan di sebelahnya. Duduk makan di sebelahnya, ya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat supaya dia menanyakan siapa yang dimaksudkan Yesus. Lalu murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus. Cak, boleh aku tanggapi nggak, Cak? Ini dari tadi kamu ngomong terus tuh. Boleh aku tanggapi? Ya, silakan. Ini. Jadi nggak ada ya. Jadi saya minta, Bentar. jadi kalau misalkan ada
kalau misalkan pun ada perkataan saya yang salah selama saya di diskusi lintas iman, silakan gitu. Saya Ya, bukan baik. saya Baik, tahu. saya boleh saya tanggapi nih ya, teman-teman ya. Banyak pihak Kristen yang melaporkan saya di seluruh Indonesia bahwa Yesus menikah. Polisi itu tahu. Gini loh, Ica, tahapan-tahapan ini ya. Jadi polisi itu dimanapun di seluruh Indonesia tidak boleh menolak laporan warga negara Indonesia. Ya, saya tahu itu. Nah, jadi polisi itu nggak boleh, yang melapor oten nih. Oh, nggak boleh, nggak boleh. Mau orang Kristen, Hindu, Buddha, Islam yang melaporkan itu diterima. Ketika diterima, ada yang namanya penyelidikan. Penyelidikan ini adalah yang dilaporkan ini ada unsur pidananya atau tidak. Jadi bukan polisi meyakini Yesus menikah atau tidak, Ica. Tetapi mereka Sebentar, Ca. Ini kamu tadi lagi ngomong panjang lebar, aku dengerin. Masa aku lagi ngomong, kamunya tetapi begini begono. Oke. Kamu yang nonton ini 1.500 orang loh, Ca. Ya. Aku kan sebagai seorang lawyer, aku berlegal opinion. Aku sebagai seorang lawyer punya hak untuk legal opinion. Opinion bahasa Inggris ya. Ketika ada laporan, polisi dimanapun itu nggak boleh menolak laporan. Ketika sudah diterima laporan tersebut, ada penyelidikan. Ini tahapan-tahapannya. Ketika dilakukan penyelidikan, bukan polisi mengaku Yesus menikah atau tidak. Ini yang kamu salah. Tadi kamu Tetap, sebentar dong, Ca. Kamu ini gimana sih? Tadi kamu yang bilang, makanya Sebentar, saya belum selesai. Ini larinya sebenarnya kemana-mana ya. Tapi saya yakin kamu lari kemana-mana ini karena memang Yesus menikah. Ketika ada laporan, ini ada unsur pidananya atau tidak? Wah, ternyata nggak ada unsur pidananya, yang nggak bisa diproses. Ketika ada unsur pidananya ditemukan, barulah masuk ke dalam tahap penyidikan. Begitu, terus dan seterusnya sampai nanti ditetapkan sebagai terdakwa, ya, menjadi narapidana. Nah, itu prosesnya panjang. Ada nanti, itulah intinya. Saya nggak mau melebar kemana-mana. Memang, Ica, jangankan kamu, seluruh pendebat Kristen di muka bumi tidak ada yang sanggup mengalahkan saya bahas Yesus menikah. Kalau memang pembahasan Yesus menikah melanggar konstitusi, ada delik pidana yang saya lakukan, silahkan laporkan. Saya bertanggung jawab atas apa yang saya ucapkan. Saya mengatakan Maria Magdalena, murid yang dikasihinya bersandar di pangkuan Yesus, ada datanya. Datanya saya perlihatkan kembali. Nih, Ica. Ya, ntar saya lepas dulu nih dari tripodnya biar enggak ini. Ica perhatikan baik-baik. Yohanes, ya. Nih. Nih ya, Yohanes 13 ayat 23. Ini kita lihat ada leksikonnya. Salah seorang murid Yesus duduk bersandar pada dadanya. Ternyata bukan dadanya saja artinya itu. Bisa pangkuan. Kita lihat nih. Sebentar, Ca, aku lagi ngomong. Nah, ternyata, sebentar, Ica, aduh si Ica ini. Di sini nggak ada kata bersandar. Kamu lah, makanya itu terjemahan lama. Itu terjemahan baru yang baru dibuat tahun 1974. Coba Ica perhatikan nih. Ada kolpos 2859, artinya dada atau pangkuan. Jadi, pengertian yang benar adalah Maria Magdalena duduk atau bersandar di pangkuan atau di dada Yesus. Yang benar sebetulnya pangkuan. Nah, tidak mungkin ada murid yang berani bersandar di bawah pangkuan Yesus. Ini bukan hanya murid, tetapi istrinya. Makanya saya tadi improvisasikan. Kalau ada murid laki-laki yang bersandar di pangkuan saya, pasti saya gak sopan gelas pelapo penangkain itu. Kalau perempuan bersandar, aduh, langsung berdiri karena laki-laki pejantan tangguh. Saya nggak berasumsi loh. Ini datanya dari Kristen sendiri. Nih, perhatikan nih. Yohanes 13:23 dari Alkitab Sabda. Ini yayasan resmi yang tercatat di Kemenkumham. Nah, kemudian, tadi saya sudah jelaskan.
Yohanes 12:15, kamu kekeh aja ibu Yesus. Itu bukan ibu Yesus, Ica, itu Maria Magdalena. Nah, seperti yang saya bilang di awal, Nandar ini pintar memanfaatkan status mayoritas untuk menarasikan yang jelek tentang Yesus menikah. Apalagi dia juga tinggalnya di daerah Jawa ya, kalau nggak salah itu di Malang ya, yang notabene-nya itu tentu mayoritas muslim di sana. Seandainya dia ini tinggal di Papua atau di NTT atau yang merupakan mayoritas Kristen, saya yakin dia tidak akan seberani ini di dalam menghujat Yesus Kristus. Bisa-bisa udah beda nasib dia. Coba kita lihat aja ya di sini, dia berani membuat judul kontennya yaitu Yesus menikah fakta katanya. Ya walaupun dia di sini pakai tanda tanya ya, tapi secara licik dia ini seolah-olah menarasikan bahwa Yesus menikah itu adalah fakta. Sehingga inilah akhirnya yang diterima oleh para pengikutnya, para uclim-uclim yang sempit wawasan, dan akhirnya mereka akan setuju dengan Nandar bahwa Yesus itu menikah dan itu adalah fakta. Inilah yang namanya disebut dengan framing. Saya kasihan sekali melihat pola-pola polemikus Islam yang seperti ini ya. Padahal kita kan sering sekali mendengar dari mereka bahwa mereka ini sangat menghormati dan memuliakan Yesus Kristus yang sering mereka narasikan merupakan pribadi yang sama dengan nabi mereka yaitu Isa Al-Masih. Tapi di satu sisi yang lain, mereka ini malah saban hari menghina dan menarasikan yang jelek tentang Yesus Kristus. Orang-orang seperti ini tuh otaknya di mana sih? Kok nggak konsisten dengan ucapannya sendiri gitu loh. Di video tadi dia juga mengatakan bahwa dia sudah pernah dilaporkan katanya. Walaupun saya ragu dan perlu dipertanyakan ini siapa yang laporkan dia. Kalaupun benar sudah dilaporkan, ya paling-paling hanya laporan yang sifatnya formalitas dan tidak dilakukan dengan intens. Coba kalau laporannya benar-benar ditekan dan dikejar secara terus-menerus oleh pelapor yang benar-benar menguasai permasalahan, dengan didukung oleh bukti-bukti dan juga didukung oleh pengacara yang profesional, bisa dipastikan bakal gol si Nandar ini, karena sudah terlalu banyak konten-kontennya yang menghujat tentang kekristenan. Dan narasi-narasinya ini sangat meresahkan sebenarnya. Tetapi ya di sisi lain kita juga harus menyadari ya, bahwa hukum kita ini masih lemah terhadap mayoritas. Oke, kembali ke topik, saya akan meluruskan narasi Nandar bahwa Yesus itu menikah berdasarkan ayat yang ia katakan dari video tadi ya. Dia sempat bilang bahwa dia tidak berasumsi, tapi dengan menafsirkan ayat itu dan memakai analogi, seandainya dia yang jadi Yesus, kemudian kalau ada laki-laki yang bersandar di pangkuannya, akan dia bal-bali gitu ya. Atau kalau perempuan yang bersandar di pangkuannya, maka barangnya akan naik katanya karena dia adalah laki-laki normal. Itu saja sebenarnya dia sudah berasumsi. Jadi omong kosong kalau dia bilang dia tidak berasumsi. Jadi framing Nandar di sini adalah bahwa murid yang dimaksud bersandar ke pangkuan ataupun bersandar ke dada Yesus itu adalah Maria Magdalena. Sehingga dari sini ia mengasumsikan bahwa Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena. Makanya Maria Magdalena ini bisa bebas bersandar ataupun duduk di pangkuan Yesus. Tapi apakah benar demikian? Mari kita bahas ayat ini ya. Ayat yang dikutip oleh Nandar adalah Yohanes 13 ayat 23. Bunyinya seperti ini. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ayat ini kalau kita lihat konteksnya adalah menjelang kematian Yesus ya. Dan sebelum waktu itu tiba, Yesus terlebih dahulu melayani murid-muridnya dengan cara membasuh kaki murid-muridnya. Lalu selesai Yesus membasuh kaki murid-murid, di sini Yesus memperingatkan dan mengatakan kepada murid-murid, bahwa seseorang di antara mereka akan menyerahkan Yesus, dan tentu saja orang yang dimaksud di sini adalah Yudas Iskariot. Kemudian barulah di ayat 23 dikatakan ada seorang murid yang mendekat kepada Yesus. Tujuannya tentu bukan buat mesra-mesraan seperti yang diasumsikan oleh Nandar, tetapi tujuannya yaitu untuk menanyakan kepada Yesus, siapakah orang yang dimaksud Yesus yang akan menyerahkan dia. Nah pertanyaannya sekarang, siapa sih sebenarnya murid yang mendekat kepada Yesus ini? Benarkah ini murid yang sudah menjadi istri Yesus ataukah murid yang lain? Yang pertama yang harus kita garis bawahi adalah murid Yesus itu kan berjumlah 12 orang ya. Dan semuanya itu laki-laki, tidak ada yang perempuan dari antara ke-12 rasul ini. Jadi nggak mungkin kalau Maria Magdalena itu masuk dalam hitungan ke-12 rasul yang dipilih Yesus pada saat itu. Nah di dalam teks aslinya memang kita akan menemukan kata kolpos yang artinya adalah dada. Dan ini merupakan kata benda dengan bentuk maskulin.
Tetapi karena kata ini juga memakai kata sandang yang berbentuk jamak, maka bisa juga diterjemahkan menjadi bersandar atau bahkan duduk bersandar. Jadi sebenarnya kalau kita melihat terjemahan LAI yang baru, tidak ada masalah sebenarnya kalau dikatakan bersandar dekat kepadanya. Ya karena dengan tujuan ingin bertanya mengenai siapa murid yang dimaksud Yesus yang akan menyerahkannya kepada tentara Romawi. Jadi motivasinya itu untuk bertanya, bukan buat mesra-mesraan seperti yang diasumsikan oleh Nandar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 21, mulai dari ayat 20 sampai 24, maka kita akan menemukan jawabannya mengenai siapakah murid yang dimaksud di sini, yang dikatakan murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang ada pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dan jawabannya ada di ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Jadi kalau pertanyaannya siapakah murid yang memberi kesaksian dan menuliskan tentang semuanya itu, jawabnya tentu saja sudah pasti dia adalah Yohanes. Karena ayat ini ditulis oleh Rasul Yohanes itu sendiri. Oke ya, jadi sudah terjawab bahwa murid yang dimaksud bersandar dekat Yesus itu adalah Rasul Yohanes, atau salah satu murid yang dikasihi Yesus Kristus. Jadi bukan murid lainnya atau bahkan Maria Magdalena yang tadi diasumsikan Nandar menikah dengan Yesus Kristus. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita dan membentengi iman kita dari para penyesat seperti Nandar ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati, salam.